Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Kita tuh tiap hari dapat nikmat, tiap saat, tiap detik. Subhanallah jemaah. Namun kadangkala manusia, bahkan kebanyakan manusia, itu tidak melihat nikmat. Tapi yang dia lihat selalu adalah musibah. 1 menit barusan Ana berbicara, ada berapa nikmat yang Allah berikan kepada Ana. Nikmat bisa melihat, bisa berbicara, jantung terus berdetak, paru-paru kembang kempis, tangan Ana bisa bergerak. Allahu Akbar, ini nikmatnya mah. Kalau kita melihat orang-orang yang di rumah sakit tuh, dokter melihat ya, Masya Allah ya, tiap hari dia lihat orang sakit. Ada yang susah bernafas, ada yang jantungnya bengkak, ada yang paru-parunya molor, ada yang matanya nggak bisa ngelihat, ada yang tenggorokannya nggak bisa nelen, ada yang nggak bisa buang hajat, ada yang nggak bisa kencing, ada yang nggak bisa berjalan. Subhanallah jemaah. Maka jangan lupa untuk senantiasa membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal di penghujung setiap salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmat yang Kau berikan, dan beribadah yang baik kepada Allah, bukan asal ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Malam ini Allah memberikan karunia kepada kita untuk tetap bisa belajar. Di antara waktu-waktu yang nanti kita akan mensyukurinya, yang akan memberatkan amal kebajikan kita adalah waktu-waktu kesempatan-kesempatan yang kita isi untuk menuntut ilmu. Karena diangkatnya derajat seseorang itu bukan karena bertambah hartanya, tapi bertambah ilmu agamanya yang mengantarkan kepada rasa takut dan tunduk kepada Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, kenapa ada tema Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa sih yang tidak dibicarakan? Tatkala kita melihat kondisi masyarakat di Indonesia, melebar dikit Asia Tenggara, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Thailand ya, cukup ramai penduduk muslim ya. Mungkin ada juga di Filipina. Lebih besar lagi di Asia, kita akan melihat ada India, ada Pakistan, kemudian di Arab sendiri. Kemudian kalau kita lebih lebar lagi, ada Afrika. Subhanallah. Umat Islam tuh jumlahnya sekarang diperkirakan 1,7 atau 1,8 miliar. Dan terus bertambah. Di Indonesia jumlah mereka 87,2%. 229 juta yang seharusnya kalau pakai kacamata sistem demokrasi yang dianut, warnanya Indonesia ini warna yang Islami. Karena kan mereka mayoritas 87,2%, 60% aja seharusnya mewarnai.
Tapi ternyata umat Islam yang banyak itu berbeda-beda. Entah ada berapa kelompok. Kalau bicara partai politiknya aja udah banyak. Kalau bicara ormasnya jangan ditanya. Ada banyak warna yang menyebabkan akhirnya pengaruh mereka, warna mereka bercampur. Terus, apakah semuanya benar? Sehingga kita melihat banyaknya kelompok-kelompok itu, kita bebas memilih. Mungkin ada istilah ya, semua jalan mengantarkan ke Roma. Apakah benar kita boleh ikut kelompok mana saja, yang penting di bawah payung Islam, nanti masuk surga juga? Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Allah berfirman di surat Hud ayat 118-119. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka walizalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Nah. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Barakallahu fikum. Jadi ternyata perselisihan yang terjadi, jamaah, itu udah kehendak Allah. Manusia akan terus berbeda, ada dua jalan, jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Allah telah menetapkan orang-orang yang durhaka jalannya neraka. Akan dipenuhi itu neraka dari mereka yang durhaka. Dan kalau Allah mau menjadikan semua orang itu di satu pendapat, Allah bisa. Tapi itulah ujian yang Allah berikan kepada manusia. Allah memberikan kepada mereka kesempatan untuk memilih. Tentunya pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah telah jelaskan semuanya. Tinggal kita mau milih yang mana. Di surat Yunus ayat 99 Allah tegaskan. Di surat Yunus ayat 99. Silakan dibaca. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Barakallahu fikum. Jadi Allah punya ketentuan. Manusia akan terbagi menjadi dua. Mereka yang tidak berselisih adalah mereka yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka yang mengikuti jalannya para nabi. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah pengikut para rasul. Mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan perintah-perintah dari urusan agama yang dibawa oleh para rasul. Di mana para rasul telah
memberikan informasi kepada mereka. Sampai ya, kalau kita lihat dari Nabi Adam, Nabi Nuh, terus sampai ke Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi kita bicara ahlus sunnah wal jamaah, kita berbincang tentang bagaimana kita kembali ke surga Allah azza wa jalla. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, bahwa Rasul SAW mengatakan iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Ketika diutus Nabi Musa alaihissalam, sepeninggalnya Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Baca sejarah orang-orang Yahudi. Bagaimana perpecahan yang terjadi di antara mereka. Mereka saling membunuh, na'am. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Orang-orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Ada yang berpendapat Nabi Isa adalah Rasulullah, ada yang berpendapat Nabi Isa adalah titisannya Tuhan. Ada yang berpendapat Nabi Isa tidak mati di salib, ada yang mengatakan Nabi Isa mati di salib. Sampai akhirnya ada yang mengatakan Trinitas. Berpecah belah jemaah. Dan mungkin kita dapat melihat di Indonesia mereka punya gereja yang masing-masing, punya jamaah masing-masing. Mungkin di daerah yang mayoritas mereka akan nampak. Anda dapat melihat di beberapa tempat itu gereja berdampingan. Dan mereka tidak mau disamakan. Enggak, kita beda. Jamaahnya masing-masing. Itu dari kalangan orang-orang Nasara. Mungkin yang paling besar ada Protestan, ada Katolik. Sebagai sebuah ajaran. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. Dan umat ini, yakni umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, akan berpecah belah menjadi 73 firqah. Menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ada yang mengomentari hadis ini dengan mengatakan, masa umat Islam lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani? Enggak. Umat Islam lebih baik. Kenapa? Dari kelompok Yahudi yang 71, kelompok Nasrani yang 72, semuanya di neraka. Nggak ada yang di surga. Setelah datangnya Islam. Sedangkan di antara umat Nabi SAW yang 73 itu ada satu yang dijamin masuk surga. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Lalu dikatakan, ada yang bertanya, Man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu itu? Subhanallah jamaah. Kita ini yang udah Islam, yang lahir Islam, besar Islam, bisa ngaji alhamdulillah dengan penduduk yang mayoritas muslim. Ternyata kita masih harus berjuang. Karena Islam telah berpecah belah dan kita melihat serta merasakannya. Semua mengklaim diri mereka paling benar. Semua mengklaim mereka punya dalil. Maka para sahabat ketika dapat informasi tentang sesuatu yang akan datang, maka mereka bertanya, siapa yang selamat yang satu itu? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka atau dia adalah orang-orang yang menjalankan Islam, menjalankan agama seperti yang aku jalankan bersama para sahabatku. Di sini akhirnya muncul ahlus sunnah. Mereka menjalankan Islam sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang sudah dipraktekkan
oleh para sahabat. Islam yang sudah terbukti, udah dijalanin. Jadi bukan hanya sekedar pemikiran, tapi udah dipraktekkan Islamnya itu. Dalam riwayat lain, hiyal jamaah. Mereka adalah jamaah. Jadi ada dua hal yang dijelaskan di sini. Yaitu yang berkaitan dengan prinsip. Prinsipnya, prinsip Islam di masa Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian secara kelompok mereka orang yang mengikuti, yang bergabung dalam sebuah kelompok. Di sini para jamaah rahimakumullah ya. Para ulama menjelaskan siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau bicara nama, ya semua bisa pakai nama ahlus sunnah wal jamaah. Oh, itu kelompok kita tuh yang benar tuh. Antum neraka antum. Kalau nggak ikut kayak kita, neraka antum. Masuk yang 72 golongan. Ahibati fillah. Para ulama berusaha untuk memberikan penjelasan tentang kelompok yang selamat itu. Ada panjang pendapat-pendapat mereka, tapi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok yang selamat itu dua hal yang dimiliki mereka. Yang pertama, jamaah, yang disebut jamaah, sebuah kumpulan manusia. Mereka adalah jamaatul aqidah wal manhaj, yang mereka secara keyakinan, secara pedoman hidup mereka mengikuti apa yang sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, baik yang berurusan dengan keyakinan, dengan prinsip-prinsip agama, atau yang lainnya, dalam perurusan peribadatan. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimaksud adalah jamaah yang secara khusus, yaitu mereka yang patuh dan taat kepada pemimpin yang menjalankan Islam sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya, tanpa mereka memberontak kepada pemimpin tersebut. Mereka taat dan patuh. Ahibati fillah, kalau kita melihat kondisi umat Islam setelah meninggalnya Rasul SAW, kita benar-benar memang perpecahan itu nampak. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Kalau yang membunuh Umar bin Khattab orang Majusi. Tapi yang membunuh Utsman bin Affan itu Muslim. Kok bisa? Ada apa di pikiran mereka? Sahabat Nabi masuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 kali, yang memiliki banyak jasa dan kontribusi untuk umat dan dipuji sama Nabi Alaihi Wasallam, lalu dibunuh. Ada apa di benak orang ini? Perpecahan mulai terjadi, jemaah. Sudah mulai banyak kerancuan dalam beragama. Muncul benih-benih khawarij, pemberontak kepada jamaah. Pemimpinnya dibunuh. Selesai terbunuhnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sama juga mati terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Orang Yahudi? Orang Nasrani? Atau orang Majusi? Bukan. Muslim. Muslim yang punya hafalan Al-Quranul Karim. Hafal Quran.
pengajar Al-Quranul Karim. Kerasukan apa dia sehingga dia bunuh Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sibtain, yang dijamin masuk surga. Pemikirannya. Jadi sudah terjadi. Maka kalau bicara, enggak terjadi perpecahan. Hadisnya enggak sahih, hadisnya mahfuz. Hadisnya sahih. Dan sejarah serta realita di masa sekarang membenarkan. Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, yang dia mengikuti fitnah-fitnah yang terjadi itu. Putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ma farihtu bi syai'in minal Islam asyaddu farhan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa. Aku tidaklah bergembira dengan sesuatu dalam agama ini seperti kegembiraanku karena di hatiku tidak masuk pemikiran-pemikiran menyimpang. Hawa nafsu. Orang sudah ngikutin hawa nafsu. Dikatakan ini firman Allah, ini sunnah Nabi SAW, gak mau ikut dia. Sehingga bagaimana mereka memerangi para sahabat Nabi. Abdullah bin Umar nih, seorang sahabat Nabi. Kemudian Abul Aliyah, seorang tabi'in. Dia mengatakan, qara'tul muhkam ba'da wafati nabiyikum SAW bi 10 sinin. Aku tuh udah bisa baca Quran, udah ngerti dengan ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim setelah wafatnya Nabi 10 tahun. Nabi meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Ini berarti tahun 21 Hijriah. Masih di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu dia mengatakan, faqad an'amallahu alayya bi ni'matain la adri ayyahuma afdal. Allah telah memberikan nikmat kepadaku dengan 2 nikmat. Aku nggak tahu mana yang lebih utama. An hadani lil Islam walam yaj'alni haruriya. Yang pertama, Allah menjadikan aku muslim dan Allah tidak menjadikan aku kelompok Khawarij, Haruri, kelompok yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib, yang kemudian membunuh para sahabat juga, membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu nikmat, ya, Pak. Jadi kalau bicara sekarang, yang penting Islam. Iya, Islam yang mana tapi? Kalau di masa para sahabat, di masa tabi'in, udah muncul tuh penyimpangan-penyimpangan dalam Islam. Kita nih yang Islam sekarang harus lebih takut lagi. Ntar jangan-jangan anak Islam yang masuk 72. Qatadah ibn Da'am as-Sadusi, seorang tabi'in. Dia mengatakan, ma adri ayu ni'mataini alayya a'zam. Aku nggak tahu nikmat mana yang lebih besar buat aku. Dia mengatakan, id akhrajani minasyirki ilal Islam. Yang pertama, Allah mengeluarkan aku dari syirikan kepada Islam. Yang atau asamani fil Islam. Dia menyelamatkan aku dalam kondisi aku udah Islam nih. Ayyakuna li fihi hawa. Di mana diselamatkan, aku nggak ngikut. Ya tadi kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mengikuti hawa nafsu mereka, yang meninggalkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini seorang tabi'in yang benar-benar mereka melihat perpecahan itu. Mujahid juga seperti itu, seorang tabi'in. Jadi kita ini kadang-kala karena pengetahuan Islam kita itu rendah, kita itu biasa-biasa aja, jemaah. Bahkan mungkin kita termasuk yang 72 golongan, namun mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Yang nanti kita akan bahas, apa sih ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah, sehingga kita bisa melihat, ana ini masuk nggak ahlus sunnah wal jamaah? Atau fulan itu masuk nggak ahlus sunnah wal jamaah?
Sekali lagi, kalau sekedar nama jamaah. Muslim, ngomong muslim, ya iyalah. Tapi bisa jadi dia berada di keraknya api neraka tatkala dia munafik secara keyakinan, walaupun namanya Islam. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, tuba liman mata alal islami was sunnah. Berbahagialah mereka yang mati di atas Islam dan di atas sunnah. Fa'idha kana kadhalik falyukthir min qawli masya Allah. Kalau benar seperti itu, maka hendaklah dia banyak-banyak mengatakan masya Allah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal hidup di awal abad ketiga Hijriah. Apa yang terjadi dengan Imam Ahmad? 240-an beliau meninggal dunia ya. Insya Allah ya. Karena kau nggak lupa. Bagaimana Imam Ahmad hidup di masa penguasanya pada waktu itu termakan oleh fitnahnya Mu'tazilah. Bagaimana mereka mengatakan Allah itu tidak berbicara. Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu makhluk, ciptaan Allah. Sehingga ulama-ulama yang tidak bersependapat, sebagian dibunuh, sebagian disiksa. Itu jamaah. Kalau kita bicara pemikiran, muncul. Dikatakan kepada Imam Ahmad, Ahayyakallah ya Aba Abdillah alal Islam, qala was sunnah. Aku mendoakan engkau, Allah menghidupkanmu di atas Islam, kata Imam Ahmad, dan di atas sunnah. Kenapa? Ketika banyak orang-orang Islam, ya sekarang kita bicara 1,7 atau 1,8 miliar, di Indonesia 229 juta muslim. Alhamdulillah, Muhammad mengatakan Allah menghidupkan aku di atas Islam dan di atas sunnah. Kenapa? Tadi hadis yang kita baca, bahwasanya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Jamaah rahimakumullah, kita ini kepingin balik ke surga. Alhamdulillah kita udah Islam, paling enggak kita udah punya tiket. Tapi harapannya tiket kita ini enggak gosong ya. Ada tiket, orang pegang tiket tapi nggak bisa naik kereta. Kadaluarsa tiketnya. Sedangkan orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, itu insya Allah masuk surga. Asalkan dia memenuhi syarat-syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku. Jamaah rahmakumullah, 73 golongan ini muslim ya. Jadi 73 golongan ini semuanya Islam, 72 itu diancam masuk neraka, bukan mereka kafir. Kalau mereka yang keluar dari Islam, ya bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bicara mereka diancam karena mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu Nabi Adam ketika diturunkan dari surga, apa kata Allah? Coba dibaca di surat Al-Baqarah ayat 38, 39. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun والذين
كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. Jadi tatkala Nabi Adam diturunkan, Allah berjanji akan menurunkan petunjuk. Akan ada petunjuk yang Allah turunkan. Diutusnya para rasul bersama kitab-kitab mereka. Allah turunkan kepada Nabi Musa Taurat. Allah turunkan kepada Nabi Daud Zabur. Allah turunkan kepada Nabi Isa Injil. Lalu ditutup semua Nabi itu dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan diturunkan bersamanya Al-Quranul Karim. Maka kalau kita ngikutin petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, aman masuk surga nanti. Ikutin aja jalannya sudah. Nggak akan takut, nggak akan bersedih. Ya gimana? Udah ada jaminan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, bagaimana dia mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan dharifat minhal uyun wa wajidat minhal qulub. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, memberikan wejangan, memberikan petuah kepada kami yang membuat air mata kami menetes, membuat hati kami bergetar. Lalu kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, inna hadhihi la mau'izatu muwaddi. Petuahmu ini petuah orang yang hendak berpisah. Famada ta'ahad ilaina, apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Qala qad taraktukum 'alal bayda lailiha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku telah meninggalkan kalian di sebuah ajaran yang putih. Malamnya sama siangnya, jelas semua. Ada yang rancu. Tidaklah orang menyimpang dari ajaranku ini, melainkan dia akan binasa. Waman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian setelah meninggalnya aku alaihi salatu wassalam, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Nabi udah kasih penjelasan kepada kita. Terus apa solusinya? Fa'alaikum bima araftum min sunnati. Yang perlu kalian lakukan adalah lakukan, kerjakan, berpegang teguhlah dengan apa yang kalian telah ketahui dari sunnahku, dari ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibn Abi Asim, At-Tabrani, dan di riwayat lain dikatakan alaikum bisunnati. Ketika melihat banyak perselisihan, tatkala semua mengaku dia yang paling benar, ketika semua berkata kami yang ahlus sunnah wal jamaah, semuanya di neraka kecuali kelompok kami. Jadi umat bingung ketika hendak menentukan sikap, dia mau milih yang mana? Pilih sunnahku, ajaranku. Berarti perlu belajar. Iya. Kalau urusan kerjaan aja kita perlu belajar bertahun-tahun, SD, SMP, SMA, kuliah hanya untuk bekerja dengan gaji 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta. Kita perlu belajar seperti itu. Apakah untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jal yang luasnya seluas langit dan bumi, kita nggak mau belajar?
berat, susah. Mudah buat orang yang Allah mudahkan. Nabi mengatakan, ikuti sunnah. Dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tamassaku biha, berpegang teguhlah. Pegang coba. Pegang. Cukup dipegang? Enggak. Nabi mengatakan, adu wa adu alaihi bin nawal. Udah dipegang, suruh gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini, yang tidak ada dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Semua perkara yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat. Udah paham nih kalau bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di surat An-Nisa ayat 115 Allah menjelaskan tentang orang-orang yang udah tahu nih sunnah, udah dikasih tahu nih sunnahnya Nabi SAW, nih petunjuk Nabi, nih pedoman hidup Nabi SAW. Ini loh yang dipraktekkan Nabi bersama para sahabatnya, ini loh yang diyakini sama Nabi SAW dan para sahabatnya. Lalu kita memilih jalan yang lain, apa yang akan terjadi? Silakan dibaca. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin ayat wattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at samasira. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Barakallahu fikum. Yang menentang Rasul SAW jelasnya orang-orang yang kafir kepada beliau. Kemudian ada yang menentang Rasul SAW dari kelompok-kelompok yang mereka menisbatkan diri kepada Islam. Tadi kita contohkan dengan yang membunuh Uthman, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ada lagi kelompok yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Omar, mengkafirkan Uthman, seperti kelompok orang-orang Syiah yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Anda mau tanya, ketika ayat ini turun, siapa orang-orang beriman pada waktu itu? Ana? Antum? Fulan dan fulan? Bukan. Sahabat Nabi. Jalan yang dimaksud adalah jalannya para sahabat Nabi. Di sini kita kembali kepada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebuah keyakinan, yaitu ajaran, pedoman yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Itulah sunnah. Kelompoknya itulah para sahabat, generasi yang terbaik, yang kita ngikutin mereka. Mau ikut siapa antum? Mau ikut Islam yang siapa? Fulan yang mungkin dia menawarkan Islam yang moderat katanya. Menawarkan Islam yang berkebudayaan. Menawarkan Islam yang lebih toleransi. Menawarkan Islam yang bisa diterima oleh semua agama. Jamaah, gak usah dimodifikasi nih Islam. Gak usah ditambah-tambahin. Gak usah dikurang-kurangin.
Terus gimana? Jalanin. Para ulama sudah memberikan penjelasan. Para imam yang 4 juga sudah memudahkan bagi kita bagaimana memahami agama ini. Tapi yang jelas ikuti jalannya Rasul. Ikuti jalannya para sahabat. Ahibati fillah. Di antara kekhususan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kalau kita bicara tentang keyakinan mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sumber dari akidah mereka itu. Nggak ada selain Al-Quran, Sunnah, dan ijma'nya salafus saleh. Mereka tidak menentang Al-Quran atau Sunnah dengan pemikiran mereka, dengan logika mereka, dengan filsafat mereka. Enggak. Makanya kalau bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah mudah. Nggak ada filsafat-filsafatan. Karena kita tahu kapan filsafat datang. Sedangkan Rasul SAW dan para sahabatnya dan tabi'in menerima agama ini sebagai sebuah keyakinan. Itu ya udah apa yang dijelasin sama Allah dalam Al-Quran, disampaikan sama Nabi SAW dalam sunnah, dan dipraktekkan dan diyakini oleh para sahabat, ya udah itu. Oh menurut, nggak usah menurut. Itu Ahlus Sunnah mudah sebenarnya. Yang kedua, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bicara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkesesuaian dengan dalil-dalil yang sahih. Bukan pakai hadis dhaif. Bukan pakai hadis palsu. Makanya kalau kita perhatikan, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sesuai dengan akal, sesuai dengan fitrah. Jadi tenang tatkala kita menjalankan Islam sesuai dengan yang diajarkan para sahabat Nabi. Selesai jemaah. Kemudian mudah, jelas, orang bisa memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak perlu dia harus kuliah, nggak perlu dia harus belajar filsafat. Makanya orang-orang awam itu, jelaskan kepada mereka, gini loh firman Allah, gini loh sabda Nabi SAW, gini loh percakapan sahabat. Nggak ruwet orang awam itu untuk memahami sebuah akidah. Tapi kalau sudah bicara akidah yang bercampur dengan filsafat, ya orang awam jadi kebingungan. Kemudian apa sih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita akan lihat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah kita termasuk dari mereka. Jangan. Para ulama menulis, menyimpulkan dari Al-Quran Karim, Sunnah Nabi SAW. Mereka meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla Esa. Tiada sekutu baginya. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah. Sifat-sifat yang mulia. Menetapkan dari sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah seperti apa yang Allah tetapkan. Gimana Allah menyebutkan tentang dirinya, ya itu yang kita yakini. Allah tidak menyerupai makhluknya. Allah mengatakan dia berada di atas, ya sudah Allah di atas. Oh gimana? Allah kan nggak butuh sama tempat. Naam, Allah nggak butuh sama tempat. Semua butuh sama Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah menyebutkan dirinya beristiwa tinggi di atas arsy. Muncul lagi, oh berarti arsy-nya lebih besar dari Allah. Tinggalkan pemikiran-pemikiran itu. Buang jauh-jauh. Allah tidak butuh sama alam semesta ini. Namun Allah mengatakan dia berada tinggi di atas arsy. Kemudian meyakini kita berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang Allah jelaskan tanpa kita memisalkan dengan makhluknya, tanpa kita meniadakan karena nggak sesuai dengan akal kita, tanpa kita menanyakan bagaimana, nggak ada tentang sifat-sifat Allah. Ahlus Sunnah mengatakan ya udah, kita nggak tahu. Jangan bicara tentang Allah Azza wa Jalla, tentang sifat Allah Jalla Jalla, tentang ruh kita. Kalau ditanya ruh ini modelnya kayak apa, kita nggak tahu. Maka kita mengimani sifat-sifat Allah
sesuai dengan yang Allah sebutkan. Allah mengatakan dirinya mendengar, kita katakan Allah mendengar. Loh, kalau engkau katakan Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Ya, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Melihat, apakah engkau menetapkan Allah melihat? Iya, Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, dia basir, dia maha melihat. Tapi apakah sama dengan penglihatan makhluknya? Tidak sama. Terus, ia sesuai dengan kebesaran Allah SWT. Tenang kita jemaah. Karena ada kelompok-kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah. Enggak. Kalau kita katakan Allah mendengar, oh kita menyamakan dengan makhluknya. Allah sudah sebutkan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Enggak ada. Wa huwas sami'ul basir. Dan dia maha mendengar dan maha melihat. Ini menjadi sebuah kaidah buat ahlu sunnah wal jamaah. Tetapkan apa yang ditetapkan Allah tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Tanpa kita mengatakan bagaimana. Tanpa kita juga menafikannya. Allah menetapkannya, kita tetapkan. Atau, oh maknanya ini itu. Udahlah. Kalau bicara maknanya, itu kan pemahamanmu. Bisa benar, bisa salah. Tapi secara bahasa, para sahabat faham dengan Al-Quranul Karim. Dan mereka tidak menanyakannya kepada Nabi SAW. Berarti mereka meyakini hal itu. Dan menjalankannya sesuai dengan yang difahami oleh para sahabat. Kemudian akidah Ahlussunnah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah. Utusan Allah. Penutupnya para nabi. Imamnya orang-orang bertakwa. Beliau kekasih Allah Azza wa Jal. Sehingga siapa saja, kapan saja, kalau ada yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena ada kelompok Islam yang mungkin kita tahu di negeri kita namanya Ahmadiyah. Mereka mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah sebuah kesesatan. Dan Nabi kita Muhammad SAW, ingat, beliau diutus untuk seluruh alam semesta ini. Untuk manusia dan bangsa jin. Karena ada yang berpendapat, oh Nabi Muhammad SAW hanya untuk bangsa Arab. Lah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Bahkan bukan hanya manusia, bangsa jin pun. Bagaimana beliau mendakwain bangsa jin, membacakan Al-Quran kepada bangsa jin, baca surat Al-Jin. Kemudian yang selanjutnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah beriman dengan malaikat-malaikat Allah, bahwa mereka makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Kenapa Anda sampaikan ini? Karena ada kelompok yang tidak meyakini adanya malaikat. Malaikat itu hanya semangat. Allah menceritakan malaikat dikirim mencabut nyawa. Malaikat dikirim untuk membawa wahyu. Lalu dikatakan malaikat itu cuma spirit. Enggak. Makhluk Allah sebutkan. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan itu rukun iman. Beriman kepada nabi-nabi. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada utusan-utusan Allah. Kita beriman dengan Taurat. Kita beriman dengan Injil. Tapi kitab-kitab tersebut telah mengalami penyimpangan dan ditutup dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dengan keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwa takdir baik dan buruk itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini di masa para sahabat muncul kelompok yang tidak yakin dengan adanya takdir. Ada kelompok yang bernama Qadariyah, ada kelompok yang namanya Jabariyah. Kita Ahlussunnah meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan ilmunya. Allah tahu dengan apa yang terjadi, apa yang belum terjadi.
bagaimana kejadiannya Allah sudah tahu dan Allah catat itu di Lauhul Mahfuz. Manusia Allah kasih kehendak, tapi kehendak itu bergantung dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan untuk bekerja, untuk berusaha, ya itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita meyakini, tatkala kita tertimpa sesuatu, ya qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu sudah takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kemudian kita diperintahkan untuk taat dan patuh, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, dan segala sesuatu berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Pernah ditanya Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan akidah yang ini. Aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Allah tahu nggak siapa di antara kita ya Rasulullah yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Allah tahu, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Terus kenapa kita beramal? Tugasmu beramal. Bekerjalah, berusahalah. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan kemudian kita tidur-tiduran. Kemudian yang ketujuh, meyakini dengan keyakinan yang mendalam bahwasanya Quran adalah kalamullah. Quran ini firman Allah, bukan makhluk. Karena tadi kita singgung ada kelompok yang menganggap enggak, Allah enggak berbicara. Allah berbicara yang sesuai dengan keagungannya, yang didengar oleh Jibril. Lalu Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, lalu ditulis dalam Al-Quranul Karim sebagai sebuah wahyu, dan kita wajib percaya dengan hal itu. Yang kedelapan, Ahlus Sunnah percaya dengan adanya malaikat-malaikat yang mencatat, dan malaikat-malaikat yang lainnya. Ada malaikat pencabut nyawa yang mencatat, ada malaikat yang bertanya di alam kubur, ya. Ahlus Sunnah percaya dengan pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian yang kesembilan, Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dengan hari akhir, dengan kebangkitan, dan sebelum itu dengan adanya azab kubur, dengan nikmat kubur. Dan setelah itu dibangkitkannya manusia, di situ nanti akan ada penimbangan amal. Di situ akan ada hisab, ada pembagian rapot, di situ ada sirat. Yakin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ke-10, Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya surga dan neraka makhluk yang sudah diciptakan sama Allah sekarang, dan dia kekal serta abadi. Dan barang siapa yang beriman, beramal soleh, maka Allah akan memasukkan dia ke surga dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang kufur, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka dengan keadilannya. Percaya dengan telaga Nabi SAW, dengan syafaat Rasul SAW. Kemudian meyakini bahwasanya orang-orang beriman kelak akan memandang wajah Allah di surganya, sebagaimana dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Kemudian berkeyakinan bahwasanya keimanan itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amal perbuatan dengan raga kita. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar dari umatnya Nabi SAW, mereka tidak keluar dari Islam, mereka juga tidak kekal di dalam api neraka selama mereka mati tidak melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena ada kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Berzina kafir, membunuh kafir. Enggak. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan dengan dosa besar. Tidak. Selama dia mentauhidkan Allah, dia diancam masuk neraka, tapi tidak kekal selama-lamanya. Dia berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memaafkan, Allah maafkan. Kalau enggak, Allah akan adab dia, kemudian Allah akan keluarkan dia dari neraka. Karena semua kelak jamaah, pelaku-pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama di hatinya ada keimanan, maka ada harapan mereka akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak berontak kepada pemerintah selama mereka menjalankan agama, menjalankan ibadah dengan besar, dengan benar, ya.
selama mereka melakukan sholat. Dan ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mentaati pemerintah. Walaupun zalim, ingat. Walaupun pemerintah zalim, wajib taat kepada pemerintah. Jangan sampai difahami wajib taat akhirnya kita mencintai kezaliman pemerintah. Enggak. Ketika pemimpinnya melakukan kezaliman, kita benci dengan kezaliman tersebut. Melakukan kemungkaran, kita benci dengan kemungkaran yang dilakukan dan yang melakukan kemungkaran. Tapi kita nggak boleh berontak. Kita tetap taat dan patuh. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada kelompok-kelompok. Kenapa mereka membunuh Ali bin Abi Thalib? Ali aja dibunuh. Utsman aja dibunuh. Karena dalam pandangan mereka itu orang-orang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang seperti Ali dianggap zalim, gimana dengan pemimpin-pemimpin setelah Ali bin Abi Thalib? Kemudian prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selanjutnya adalah mencintai para sahabat Nabi. Tanpa kita berlebih-lebihan dan tanpa kita meremehkan mereka. Mencintai keluarga Nabi alaihissalam. Kita mencintai sahabat Nabi agar kita selamat dari kelompok Syiah yang mereka benci sama sahabat Nabi. Kemudian kita selamat juga dari An-Nasibiyah yang mereka benci sama keluarga Nabi SAW. Kita mencintai keluarga Nabi dan mencintai para sahabat Nabi. Kita mencintai Abu Bakar Siddiq, mencintai Umar bin Khattab, mencintai Utsman bin Affan, mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian masih banyak ya prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita meyakini akan keluarnya Dajjal, akan turunnya Nabi Isa alaihissalam, akan terbitnya matahari dari barat nantinya, yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Dan yang terakhir jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bicara sunnah itu bukan sekedar nama, tapi memang sebuah keyakinan dan praktek dalam menjalankan sunnah Nabi alaihissalam, sehingga Ahlus Sunnah itu ya nampak banget ya mereka menjalankan sunnah Nabi SAW. Kalau kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi secara keyakinan kita tidak mengikuti keyakinan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang diyakini oleh para sahabat, secara praktek ibadah kita juga tidak mengikuti apa yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sekedar ya klaim belaka yang tidak bisa dibuktikan akhirnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita untuk mati di atas Islam dan mati di atas sunnah. Dan kita doakan mungkin orang-orang yang belum faham, yang belum mengerti, agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Sebenarnya pembahasan ini panjang sekali, tapi paling enggak kita udah dapat gambaran tuh kalau engkau mau jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kayak apa tuh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anda kembalikan ke dokter untuk masuk ke sesi tanya jawab. Nah, baik, Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari kolom chat, baik secara broadcast maupun private. Ustaz, Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz izin bertanya, apa bedanya antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan manhaj salaf, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau bicara apa perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan manhaj salaf, kita tadi bicarakan yang dimaksud dengan sunnah siapa? Yang dimaksud dengan sunnah adalah para sahabat Nabi yang menjalankan Islam bersama Nabi SAW pada waktu itu. Sedangkan ucapan salaf ini adalah orang yang terdahulu. Manhaj itu bisa berarti cara beragama, pedoman dalam beragama yang sesuai dengan salaf. Maka bisa jadi dua nama untuk satu hakikat.
yaitu Islam yang dijalankan oleh para sahabat Nabi. Itu disebut manhaj salaf. Sehingga jemaah, tatkala kita bicara manhaj salaf ya, ingat dengan hadis Nabi SAW, khairun nasi qarni. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Sebaik-baiknya manusia itu generasi Nabi SAW. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka. Jadi yang disebut manhaj salaf adalah praktek atau bagaimana memahami agama ini, menjalankan agama ini seperti yang dilakukan para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Karena mereka orang-orang yang dipuji sama Nabi SAW. Yang tentunya pujian itu menuntut kita untuk mencontoh mereka. Kemudian setelah itu ya muncullah kelompok-kelompok yang macam-macam. Mungkin seperti itu. Jadi kalau bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya mereka yang menjalankan Islam sesuai dengan yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya, yang dikatakan orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, ya mereka juga sama yang seperti itu. Tinggal sekarang yang perlu menjadi pertimbangan, kadangkala itu hanya ucapan. Mengaku sebagai pengikut salaf, mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi secara praktek enggak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya, Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang telah meninggal terlebih dahulu yang dimana tidak sampai dakwah sunnah terhadap mereka? Apakah mereka termasuk golongan yang masuk neraka? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya, kita kadangkala punya keluarga, orang tua, kakek, yang mungkin mereka telah meninggal dunia, tapi secara agama mereka jauh dari sunnah. Gimana dengan mereka? Yang jelas mereka akan dihisab sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka, dakwah yang sampai kepada mereka. Karena kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Tidaklah kami akan memberikan azab sampai kami mengirim utusan. Jadi kalau ada orang-orang yang memang dia nggak paham dia tentang sunnah ini, belum ada yang ngajarin mereka, sarana belajar juga tidak seperti sekarang. Dimana kalau bicara kitab sekarang orang bisa baca kitab tanpa dia harus membeli. Kalau bicara harus belajar ngaji, orang-orang terdahulu mau ngaji di mana? Dia hidup di desa. Gurunya juga yang menyampaikan mungkin belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kondisi orang tersebut? Yang jelas semua akan dihisab. Ingat, ma min ahadin, kata Nabi SAW, tidak ada satu orang pun di antara kalian illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Nggak ada penerjemah antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang apakah dia punya alasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah nanti tentang amalan-amalan yang dia kerjakan, tentang keyakinan-keyakinan yang dia yakini. Kalau itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah. Kalau dia bisa menjawab dalam artian memang belum sampai ilmu kepada dia, ya Allah Azza wa Jalla Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tugas kita, biarlah yang lalu berlalu, kita doakan mereka. Bagaimana kita menghadapi yang alhamdulillah sekarang ini dengan pandemi ini, nggak ada lagi alasan nggak sampai dakwah kepada mereka. Subhanallah jamaah, Ana benar-benar melihat ya di masa sekarang ini. Tadi habis asar Ana kajian di dokter-dokter, malam ini juga di dokter-dokter. Jadi semuanya bisa ngaji, semuanya bisa belajar tanpa engkau harus masuk pesantren. Kalau mungkin Ustaz udah telat, nggak ada telat, semua bisa belajar sekarang. Maka yang kita pikirkan, kalau yang sudah lewat kita doakanlah. Mereka akan dihisab dengan amalan mereka, dan kita tahu nanti akan ada timbangan keadilan.
Allah tidak akan mendolimin seorang pun jamaah. Nanti mereka akan diberi kebebasan untuk mengungkapkan alasan-alasan mereka. Kalau alasan mereka bisa diterima, ya Allah akan keterima. Karena Allah akan tanyakan. Ketika Allah sebutkan kesalahan-kesalahan orang tersebut, lalu Allah bertanya kepada orang ini, halaka min udhr, engkau punya alasan enggak? Ketika enggak ada alasan. Ketika dia punya alasan, dia tinggal dilihat apakah alasan dia diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz, mau bertanya Ustaz, bagaimana cara kita hidup berdampingan dengan saudara kita sesama muslim yang dalam kesehariannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW? Barakallahu fikum. Iya jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang paling pengasih, yang paling penyayang. Kenapa? Karena dia mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kasih sayang Nabi Alaihi Wasallam? Jadi kalau bicara sekarang kita udah belajar sunnah Ustaz. Kita udah faham mana yang sesuai dengan sunnah, mana yang tidak sesuai dengan sunnah. Lalu bagaimana tatkala kita hidup bermasyarakat? Kalau kita ajak sama non-muslim, kita toleransi. Bayangkan bagaimana Rasulullah SAW memiliki tetangga yang Yahudi. Bahkan ada orang Yahudi yang kerja bersama Nabi SAW membantu. Ada. Bagaimana Rasul SAW berdampingan di kota Madinah dengan kabilah-kabilah orang-orang Yahudi. Itu aja beliau menjaga hubungan sosial dengan mereka. Maka kita pun, sesama saudara kita yang muslim, yang mungkin ada beda pandangan. Jadi kalau bicara perselisihan-perselisihan ahlu sunnah wal jamaah ini bukan dalam masalah fikih sebenarnya. Kalau dalam masalah fikih, ya kita tahu ada imam yang 4, semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Mereka punya pandangan yang berbeda sesuai dengan ijtihad mereka. Selama dalam permasalahan-permasalahan tersebut ada ruang untuk beda pendapat, maka kita saling menghormati. Terus kalau ternyata kita lihat yang dilakukan itu Ustaz, nggak ada dalilnya Ustaz. Memang nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya kita nggak usah ikut. Loh gimana kan kita harus menjaga hubungan sosial, subhanallah. Emangnya menjaga hubungan sosial itu, apakah kita harus ikut ritual-ritual yang tidak sesuai dengan sunnah? Enggak. Ada satu ibadah yang sebenarnya menjaga hubungan sosial, yang kadangkala orang-orang melupakan itu. Apa? Sholat berjamaah di masjid. Ini kadangkala orang-orang itu, mereka bikin acara ya, mereka datang di acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Tapi sholat berjamaah ke masjid nggak datang. Lalu orang yang tidak ikut acara-acara tersebut dianggap, oh ini nggak toleransi, ini nggak bersosial. Itu rumah Allah tempat bersosial. Nggak dimakmurkan masjid itu. Maka nasihat ana makmurkan masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, tebarkan salam. Karena Rasul SAW mengatakan, La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan sampai tingkatan iman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak kalian aku kasih amalan yang kalau kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai. Apa amalannya? Afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Maka tebarkan salam kepada tetangga-tetangga kita. Nasihat ana, kalau antum masuk kampung, naik motor, salam kepada orang-orang yang antum lewat dengan mereka. Ketika antum naik mobil, turunkan kaca mobil antum. Sampaikan salam kepada mereka. Tunjukkan kepada mereka. Ini sunnah. Ini sunnah. Ketika ada orang yang meninggal dunia, kita tahu Rasul SAW ketika meninggal dunia, ketika Abu Bakar meninggal dunia, ketika Umar meninggal dunia, ketika Utsman meninggal dunia, Ali meninggal dunia. Terus sahabat, sebutkan semua sahabat yang meninggal dunia. Mereka tidak ada ritual kumpul di malam hari ya. Mereka membaca doa buat mereka, buat yang meninggal, atau sambil makan-makan. Ada beberapa hari Nabi tidak melakukan itu, sahabat tidak melakukan itu, Imam Syafi'i tidak melakukan itu.
Terus bagaimana kita menghadapi orang-orang yang melakukan itu? Ingat, mereka saudara kita. Kalau ada yang meninggal dunia, tunjukkan sunnahnya kayak apa. Oh, kalau ada yang meninggal dunia, kita takziah. Kita ikut mengantar jenazahnya. Kita ikut memikulnya. Kita ikut mensolatinya. Kita ikut menguburkan dan mendoakannya. Buat keluarganya gimana? Antum kirim makanan buat mereka. Kalau mungkin sekarang makanan mereka banyak makanan, Ustaz, antum kasih duit mereka, bisa beli makanan mereka sendiri mungkin. Itu yang Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Bikinkan buat keluarga Ja'far makanan. Jadi kita tunjukkan kepada mereka yang sunnah. Sunnahnya itu mereka punya mungkin acara yang bermacam-macam di masyarakat. Sunnahnya itu tetangga membantu tetangganya. Bikin makanan. Bukan harus ada acara tertentu. Antum masak yang banyak bagikan ke tetangga-tetangganya. Agar mereka tahu. Hada huwa sunnah. Ini loh praktek sunnah. Jangan sampai akhirnya kita ini dianggap apa ya? Dianggap menyimpang. Karena kita tidak mempraktekkan sunnah. Ketika antum mempraktekkan sunnah, insya Allah mereka akan memahami. Oh, fulan memang gak ikut ritual ini itu. Tapi dia, Masya Allah, dia peduli sama tetangganya. Ada yang sakit, dia antar ke rumah sakit. Dia membesuk orang yang sakit. Ada yang susah, dia bantuin. Dia masak, dia bagikan kepada tetangga-tetangganya. Sehingga masyarakat faham. Sunnah itu indah, jemaah. Sunnah itu adalah bagaimana Rasul SAW mempraktekkan Islam bersama para sahabatnya. Sunnah itu bukan hanya jenggot. Kadang-kala orang menampakkan penampilannya, iya, penampilan yang sunnah. Tapi akhlak yang sunnah. Muamalah yang sunnah. Tolong juga dikerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, untuk pertanyaan terakhir mungkin ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, mohon maaf sebelumnya Ustaz. Terdapat informasi di beberapa media tentang label Ustadz Sunnah. Apakah hal tersebut hal yang tepat Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum jamaah. Iya. Kalau bicara label Ustadz Sunnah ya, ini mungkin mirip nantinya dengan sertifikasi yang hendak diberikan kepada para da'i. Ada da'i yang bersertifikat, yang sempat ramai. Jadi kalau bicara label Ustadz Sunnah itu, pertama, siapa yang memberikan label tersebut? Apakah yang memberikan itu adalah orang-orang yang berkompeten untuk memberikan label itu? Atau dia hanya berusaha untuk memberikan referensi, artinya ini ustadz yang Anda tahu dia menyampaikan sunnah yang dia fahami. Dia sekedar hendak share sama kawan-kawan ya tentang ustadz-ustadz. Ya, memang kita bicara tentang ustadz-ustadz ahlu sunnah wal jamaah. Ustadz-ustadz yang mengajak kepada sunnah, yang mengajak kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengajak kepada dirinya, tidak mengajak kepada ormasnya, tidak mengajak kepada lembaganya. Maka tinggal dilihat apakah benar mereka ustadz-ustadz ahlu sunnah. Kadang-kala juga ada yang mengatakan nih ustadz-ustadz yang ahlul bid'ah, mereka yang sunnah. Sehingga umat tambah bingung mana yang sunnah. Semua mengaku ahlu sunnah. Maka tadi kita sudah berusaha untuk memberikan ciri-ciri ahlu sunnah. Kalau bicara ustadz yang nyunnah itu yang kayak apa sih? Yang mengajak orang kepada sunnah Nabi SAW. Yang prakteknya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau sekedar label, ya semua bisa bikin jamaah. Nanti label ustadz-ustadz ahlul bid'ah ya, atau ustadz-ustadz, nanti ada ustadz-ustadz wahabi, ada ustadz-ustadz syiah, ada ustadz-ustadz apa. Memang penting buat umat itu untuk memahami mana ustadz yang sunnah, mana ustadz yang tidak sesuai dengan sunnah. Itu penting. Cuma siapa yang mengeluarkan hal itu? Salah satu cara memang kita mengetahui ustadz sunnah itu, ya kita nggak paham, dengan rekomendasi. Ketika ada kawan yang mengatakan, antum mau belajar,
belajar sama Ustadz Sunnah. Yang mana Ustadz Sunnah? Yang mengajak kepada sunnah. Yang ana tahu fulan. Yang ana tahu medianya fulan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi jangan sampai akhirnya kita mengikuti berita yang tidak sahih. Atau berita yang belum tentu benar. Karena kalau bicara medsos ini kan semua orang bisa nulis semau mereka. Maka tetap kita berhati-hati ketika antum mendapatkan rekomendasi seorang ustadz yang dikatakan ahlus sunnah. Antum lihat apakah benar dia sesuai dengan sunnah atau tidak. Dan harapan kita ini kepingin selamat jamaah. Kita tahu perpecahan itu terjadi. Maka jangan lupa untuk saling mendoakan. Nasihat ana yang terakhir ya. Karena ini pertanyaan terakhir. Ada sebuah doa yang dibaca Nabi SAW kalau beliau sholat malam. Beliau istiftahnya mengatakan, Allahumma Rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wa syahada Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik Innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Nabi mengatakan, ya Allah, wahai Rabbnya Jibrail, wahai Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail, Engkau yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkau yang memutuskan antara apa yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu dari kebenaran itu. Maka aku minta kepadamu agar ditunjukkan kepada aku dari apa yang diperselisihkan. Minta petunjuk, Nabi minta petunjuk. Ini untuk ngajarin kita. Ketika terjadi perselisihan, minta sama Allah agar diberi petunjuk dari apa yang diperselisihkan agar aku dapat kebenaran tersebut. Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus untuk siapa yang Allah kehendaki. Jadi dalam masa yang tadi orang bingung ya dengan label-label tadi yang ada di media sosial, maka antum berdoa minta kepada Allah agar antum tidak salah jalan. Karena kalau bicara ahlus sunnah wal jamaah, harapan kita, ya ana berharap ana bisa menjalani dan mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, dan semoga Allah mematikan kita di atas sunnahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dok yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan Ustaz atas kajian dan materi yang disampaikan. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan keberkahan pada masa yang sulit ini dan diberikan perlindungan dari pandemi yang tengah berlangsung. Kita mendoakan juga Ustaz untuk dan tim untuk tetap sehat agar bisa memberikan ilmu-ilmu di seluruh Indonesia. Demikian acara kajian rutin ilmiah pada malam hari ini. Kami sebagai panitia dari Urologi Ngaji memohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab atau belum dapat dijawab. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk tetap menuntut ilmu dan tetap memegang teguh sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita tutup pada kajian pada malam hari ini, kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaannya pada kajian pada malam hari ini. Acara saya tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin.